Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan mari hari ini sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kegiatan kita mau isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan lanjut kepada kitab Lukas. Kitab Lukas, dan pada hari ini kita akan fokus pada Lukas pasal 1. Dan ayat pokok yang akan saya ambil hari ini yaitu terdapat dalam ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38 saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa kisah ini merupakan kisah di mana Maria mendapatkan sebuah pesan, sebuah tanggung jawab yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca dalam ayatnya yang Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 27 saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dan ketika malaikat sudah menyampaikan pesan tersebut, kita mau lihat respon Maria dalam ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, apa yang mau kita pelajari dari Maria pada saat pagi hari ini? Kita mau lihat bahwa jawaban Maria sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama, saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan untuk melihat tradisi pada masa itu. Pada masa itu, ajaran Yahudi memiliki dua tahap dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kidusin atau pertunangan. Di sana merupakan tahap di mana ketika seorang pria dan seorang wanita akan dinikahkan, mereka akan dipisahkan dulu untuk dalam rentang waktu yang cukup lama. Mereka tidak boleh bertemu. Kemudian mereka akan masuk pada tahap kedua yaitu nisusin. Saya ulangi, nisuin. Itu pernikahan, yaitu di mana mereka sudah akhirnya dapat hidup bersama. Nah, Yusuf dan Maria ini sedang berada dalam tahap yang pertama, yaitu pertunangan. Mereka tidak ada di tempat yang sama, mereka terpisah, mereka tidak boleh bersama. Namun, Maria mengambil pilihan yang sulit. Dalam masa pertunangannya, kita coba baca dulu dalam Matius pasal 1. Saya ajak Bapak Ibu buka dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Saya bacakan Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini mereka belum hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat Tuhan memberitahu kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang dia pun belum bersuami, dia bahkan sedang dalam masa yang penting, dalam masa pertunangan, di mana dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada keluarganya, kepada pasangannya, bahkan terhadap lingkungannya. Ketika Maria mengambil pilihan ini merupakan pilihan yang sulit. Ini merupakan keputusan yang memiliki resiko yang besar untuk kehidupannya sendiri dan untuk pertunangannya, untuk masa pernikahannya. Namun, kalau tadi kita sama-sama sudah lihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 dikatakan, Maria menjawab, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan buat Maria? Ada pilihan yang sulit. Bahkan ketika dia mengambil pilihan untuk mengikuti kehendak Tuhan, menerima perintah Tuhan, ada hal-hal yang harus sudah mulai dia pikirkan. Bagaimana pendapat lingkungannya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria bisa dianggap berzina. Karena dia sedang ada dalam masa pengudusan dirinya, namun tiba-tiba dia hamil. Dia akan mendapatkan penilaian yang tidak baik dari mungkin calon suaminya, keluarga calon suaminya, lingkungan tempat dia tinggal. Dia bisa mendapatkan penilaian yang tidak baik. Namun
Sekalipun ia mengambil keputusan yang secara manusia, kalau kita pikir itu bisa merusak masa mudanya, merusak kehidupannya, namun dengan iman yang teguh, ia percaya akan rencana Tuhan. Ia mau taat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria taat, walau ketika ia mengambil keputusan tersebut, ketika ia memilih hal tersebut, ada risiko besar yang harus dia tanggung. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan pilihan-pilihan iman kita? Bagaimana dengan kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita melihat ketika kita beriman kepada Tuhan dan pandangan dunia kepada kita? Mana yang mau kita pilih? Kita mau melihat pandangan dunia terhadap kita, atau kita mau tetap percaya kepada iman kita kepada Tuhan? Mungkin kita bisa renungkan pada pagi hari ini, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Maukah kita mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pendidikan kita. Apa sih yang Tuhan mau dan apakah kita sudah taat? Mungkin sebagai suami-suami, Tuhan mau kita mengasihi istri kita,